Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, dimohon kepada seluruh jamaah agar perlu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Dan yang kedua, alhamdulillah, jumlah infak 2 pekan lalu sebesar Rp8.364.000. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini, yang terhormat Al Ustadz Ahmad Fatani LC-MAG, dan yang bertindak selaku imam Saudara Fikri Rabuna. Kepada yang terhormat Al Ustadz Ahmad Fatani LC-MAG dipersilakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Melalui mimbar Jumat ini saya mengajak diri saya sendiri dan hadirin untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelihara, kita tumbuh suburkan keimanan dan ketakwaan itu agar kiranya hidup kita ini selamat, dapat meraih hidup indah, bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin yang sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, insyaallah saya akan menyampaikan materi khutbah dengan topik menghindarkan diri dan keluarga dari harta haram. Jangan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah Anda jengkel dengan kelakuan orang yang jelas-jelas terbukti korupsi, masih menunjukkan rasa tak bersalah sama sekali? Atau gelisah dengan diri sendiri yang mengalami kebuntuan pikiran akut tanpa tahu apa sebabnya? Atau beribadah secara tekun tetapi tak merasakan sama sekali manisnya ibadah tersebut? Atau terasa ada dorongan penolakan oleh ego saat menerima nasihat dari orang lain? Bisa jadi hal itu disebabkan oleh adanya barang haram dalam tubuh seseorang. Dalam Islam, mengonsumsi yang halal adalah wajib hukumnya. Masuknya barang haram dalam diri manusia tak hanya membuat ia berdosa, namun juga berdampak lanjutan terhadap keruhnya batin dan kerasnya hati. Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Madbuli pernah berwasiat, "Wahdhar min akli ghairil halal, fa inna akla ghairil halal yukassil qalba wa yudlimuh wa yahjubuhu an dukhuli hadratillahi ta'ala wa yukhliqu thiyab." Hindarilah olehmu makanan yang haram, sebab makanan yang haram mengeraskan hati dan menggelapkannya dan menghalanginya dalam bermakrifah pada Allah Subhanahu wa taala, serta merusakkan pakaian akhlak yang luhur. Hadirin yang sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Dengan begitu ada konsekuensi nyata dari apa yang seseorang makan terhadap kondisi batinnya. Batinnya akan semakin mendekat kepada Allah atau justru sebaliknya semakin menjauh darinya. Makanan tidak semata membawa akibat pada kesehatan jasmani, tapi juga mempengaruhi suasana rohani, sebab di dalamnya terdapat peraturan Allah yang mesti ditaati, yakni keharusan mengonsumsi dari harta yang halal. Dalam fikih hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keharaman barang dipengaruhi oleh setidaknya dua hal. Pertama, haram secara substansial, lidzatih. Barang tersebut diharamkan oleh syariat, bisa karena mudarat bagi tubuh, memabukkan, merusak akal, najis, atau menjijikkan sebagaimana yang disebutkan di dalam teks-teks Al-Quran maupun hadis. Contoh dari barang haram model ini antara lain adalah arak, narkoba, daging babi, darah, bangkai dan lain sebagainya. Dalam kondisi tidak terpaksa, maka kemakanan makanan jenis ini secara substansial haram hukumnya. Yang kedua, haram karena faktor eksternal, li ghairi. Bisa jadi barang-barang yang dikonsumsi secara substansial hukumnya halal menurut hukum fikih, namun karena proses mendapatkannya tidak dibenarkan oleh syariat, makanan itu berubah status menjadi haram hukumnya. Karena itu Islam tidak hanya menganjurkan pemeluknya agar mencari makanan yang halal secara substansial, tetapi juga menggunakan dengan cara-cara yang halal, seperti harta hasil korupsi atau maling, gaji buta, suap, penghasilan hasil menipu, serta judi atau taruhan. Inilah contoh-contoh pencarian harta dengan cara-cara yang ilegal. Hadirin yang sekalian rahimani wa rahimakumullah, Luqman al-Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya. Wahai anakku, jangan kamu makan barang haram dan mengisi perutmu terlalu kenyang, sebab pikiran akan membeku. Jika pikiran membeku, maka ilmu pengetahuan akan pergi dan dirimu akan merasa berat melakukan ibadah pada Allah SWT. Syekh Wahab Asy-Sya'rani menjelaskan, kata beliau, ada 7 dampak bagi seorang yang mengisi perutnya terlalu kenyang, apalagi dengan makanan halal atau setidaknya syubhat. Hati akan menjadi keras, merusak kecerdasan, akal pikiran dan kreativitas, menghilangkan hafalan, badan menjadi sangat berat untuk beribadah pada Allah SWT, malas belajar, bahkan memperkuat syahwat dan mengundang perangkap setan. Itulah dampak-dampak rohani yang bakal dialami di dunia bagi siapapun yang sengaja memasukkan barang haram ke dalam tubuhnya. Dampak lebih ekstrim tentunya adalah kelak dia rasakan di akhirat. Surga enggan menerima orang-orang yang di dalam tubuhnya ada barang haram. Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin thabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin yang sekalian rahimani wa rahimakumullah, setiap muslim tidak hanya wajib menjaga dari sesuatu yang haram, bukan semata untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Terlebih bagi seorang kepala keluarga, ikhtiarnya mencari nafkah mesti disertai perimbangan yang masak-masak, bahwa segala aktivitasnya untuk memperoleh rezeki itu berasal dari cara dan sumber yang halal. Terkadang kita jumpai seorang pedagang, seorang sales atau sejenisnya rela mengelabui kliennya hanya demi mengeruk keuntungan bagi dirinya tanpa memikirkan kerugian bagi orang lain. Atau sebagian pejabat yang gemar mencari pungutan-pungutan liar di luar pendapatan yang resmi. Maka cara-cara seperti ini meski terkadang terasa lumrah dalam tradisi masyarakat kita, statusnya tetap terlarang, dan penghasilan yang didapat dengan cara-cara yang seperti itu cepat atau lambat akan berbuah pada mudarat bagi dirinya sendiri, bagi anak-anaknya,
juga bagi keluarga dan siapapun yang di bawah tanggungan nafkahnya. Mudarat tersebut bisa jadi tak tampak secara jasmani, namun akan sangat terasa di level rohani. Kenapa mudarat jasmani bisa menjadi terlalu tidak tampak secara fisik? Barangkali dengan barang atau cara-cara haram tersebut, seseorang terlihat semakin kaya, kelihatan sehat walafiat, kelihatan sejahtera. Akan tetapi apakah kesejahteraan itu membuatnya rendah hati, membuat hatinya tenang dan damai, membuat batinnya sejuk dan kian mendekat kepada Allah SWT? Kita mesti mencatat sesuatu yang didapat dengan cara-cara melanggar perintah Allah amat sulit membawa dampak pada ketaatan kepadanya. Hadirin yang sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua, termasuk anak-anak kita, anak cucu kita, istri dan keluarga kita, terhindar dari barang-barang yang haram, sehingga kita semua semakin diberi kelapangan, diberi kemudahan dalam mencari jalan-jalan kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala, tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta meraih kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa qala wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra. Tsumma alamu ayyuhal mu'minun fa innallaha amarakum bis-salati was-salami ala rasulih faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
الله أكبر. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا
أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله